Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Andi Muhammad Hasan pada sesi dengan NIM 2502095010009. Tujuan dari pembuatan video ini yakni untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Matematika Diskrit ya. Nah, di sini kita akan membahas himpunan dan kombinatorika. Nah, latar belakang. Nah, himpunan merupakan konsep dasar dalam matematika diskrit. Untuk menghitung banyak kemungkinan dari suatu himpunan diperlukan kombinatorika. Materi ini membahas teori lanjutan himpunan dan pengenalan kombinatorika. Nah, tujuan pembelajaran yakni di sini memahami konsep lanjutan dalam teori himpunan, memahami dasar-dasar kombinatorika, dan mampu menyelesaikan soal terkait himpunan dan kombinatorika. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas yakni kardinalitas himpunan, himpunan kuasa, partisi himpunan, kombinatorika, aturan perkalian, permutasi dengan permutasi, kombinasi, dan yang terakhir permutasi dengan pengulangan. Oke, langsung saja kita masuk yang pertama. Nah, kemarin kita sudah membahas beberapa dasar-dasar himpunan. Jadi di sini adalah lanjutannya dari materi yang kemarin-kemarin disampaikan oleh Pak dosen. Yang pertama adalah kardinalitas himpunan. Nah, apa itu? Nah, kardinalitas himpunan adalah ukuran yang menyatakan banyaknya anggota dalam suatu himpunan. Kardinalitas tidak bergantung pada jenis maupun urutan elemen, tetapi hanya pada jumlah elemen yang berbeda. Dengan kata lain, kardinalitas menyatakan berapa banyak anggota suatu himpunan. Gitu. Nah, ada rumus atau notasinya yakni jika A adalah suatu himpunan, maka kardinalitas A ditulis seperti ini. Ini dibaca kardinalitas himpunan A. Kita lanjut ke satu soalnya. Nah, kita bahas soal pertama. Diketahui himpunan A terdiri dari beberapa elemen berikut ini, yakni 2, 4, 6, 8, dan 10. Tentukan kardinalitas atau anggota himpunan A itu. Nah, kita bahas kardinalitas berjumlah berarti jumlah anggota yang berbeda di dalam himpunan. Yakni anggota A adalah ada angka 2, 4, 6, 8, dan 10. Jumlah seluruh anggota adalah 5. Maka kardinalitas dari himpunan A ini adalah 5. Karena inilah yang disebut kardinalitas teman-teman, yakni elemen-elemen atau anggota yang ada di dalam himpunan A ini. Jadi kita lanjut soal nomor 2. Nah, nomor 2. Diketahui himpunan B itu terdiri dari A, B, C, D, E, F, G. Nah, tentukan kardinalitas B. Nah, himpunan B itu di dalamnya ada berapa? 1, 2, 3, 7 ya. Jadi ada 7 elemen yang berbeda. Jadi cara menentukannya itu tinggal dilihat ada berapa di sini elemen yang ada di dalam himpunan B tersebut. Maka jawabannya yakni 7 teman. Seperti itu. Nah, tiga ini kita perhatikan. Kita pilih himpunan C terdiri dari 1, 2, dan 3. Dan D, X, Y, Z. Apa? Pertanyaannya, apakah C dan D memiliki kardinalitas yang sama? Nah, kita bahas. Nah, jumlah anggota C. Di sini ada berapa teman-teman? 1, 2, 3. Ya, ada 3 ya. Ada 3 elemen yang ada di sini. Di himpunan C. Sedangkan di himpunan D juga ada 3. Nah, di sini walaupun elemennya berbeda, tapi jumlahnya sama. Jadi kesimpulannya, C dan D memiliki kardinalitas yang sama. Jawabannya iya, yaitu 3. Itu tadi kardinalitas himpunan. Sekarang kita masuk ke himpunan kuasa atau power set. Nah, himpunan kuasa dari suatu himpunan A adalah himpunan yang memuat semua himpunan dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Yang artinya, setiap kemungkinan pengambilan anggota dari A akan elemen dari himpunan kuasa. Adapun rumus dan notasinya, ini himpunan kuasa dari A dilambangkan dengan P dalam kurung A. Nah, jika kardinalitas A adalah N, maka himpunan kuasanya adalah 2 pangkat N. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk mengetahui jika kardinalitas A itu apa. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Ada yang soal pertama. Diketahui himpunan A adalah 1 dan 2. Tentukan himpunan kuasa dari A. Nah, kita bahas langkah pertama, tentukan semua subhimpunan dari A. Nah, kemungkinan subhimpunannya itu himpunannya yakni tidak mengambil anggota. Terus ini lambangnya. Ini dinamakan himpunan kosong.
dan ada kemungkinan mengambil, dan ada mengambil satu, itu kemungkinannya yang kedua, dan kemungkinan yang ketiga mengambil dua, yaitu yang ke satu, yang kedua ya, dan yang terakhir mengambil keduanya, yaitu satu dan dua. Maka himpunan kuasa dari A ini yakni himpunan kosong, satu, dua, dan satu dua. Ada berapa elemen yang ada di sini? Satu, dua, tiga, dan empat. Nah, jadi jika kita lihat berdasarkan rumus ini, kita bisa pakai juga rumusnya seperti ini teman-teman. Jika P dalam kurung A, ya teman-teman, A, kita bisa lihat, nah, kita sama dengankan di sini, berapa jumlah anggotanya? Ya, ini ada dua. Nah, kenapa di situ, kenapa di soalnya ini harus dua? Karena itu seperti dua ini, di sini bermaksudkan di sini dua ini itu bermaksudkan untuk kemungkinan. Jadi ada dua kemungkinan diambil dan yang tidak diambil. Makanya di sini dia tertulis dua. Nah, untuk n-nya itu adalah jumlah kardinalitasnya atau jumlah anggotanya. Karena di sini jumlah anggotanya ada dua elemen, jadi kita tulis pangkat pangkat dua. Sini pangkat dua. Sorry. Ya, di sini pangkat dua. Dua pangkat dua sama dengan 4. Nah, sama kan? Ada berapa jumlah elemen di sini? Satu, 2, 3, dan 4. Jadi seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Nah, yang soal ketiga ini, soal kedua. Ya, soal kedua. Nah, jika sebuah himpunan B memiliki tiga anggota, tentukan tentukan kardinalitas B dan himpunan kuasa B. Nah, kita bahas. Nah, kalau untuk menentukan kardinalitasnya gampang sekali, karena sudah ada di soal. Jumlah himpunan B, tiga anggota. Jadi, kardinalitas B sama dengan 3. Nah, rumus kardinalitas himpunan kuasa yakni B, himpunan kuasa B sama dengan 2 pangkat N. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus, yakni angka 3 ini ke 3. 2 pangkat 3 itu 8 teman-teman. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Jadi himpunan kuasa untuk yang nomor 2 ini, yang poin kedua, himpunan kuasa dari B itu 8. Next, soal ketiga. Himpunan soal ketiga yakni kardinalitas A. Jika kardinalitas A, jika kardinalitas himpunan A itu sama dengan 5, tentukan himpunan kuasanya. Nah, sama seperti tadi, kita gunakan rumusnya. Nah, tinggal masukkan N-nya berapa. Itu adalah jumlah elemen. N itu jumlah kardinalitas elemen atau yang anggota yang ada dalam suatu himpunan. Jadi, sini kita tinggal masukkan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? 32. Jadi, seperti itu teman-teman untuk himpunan kuasa ini. Kita lanjut. Nah, ada yang namanya partisi himpunan. Nah, partisi himpunan adalah pembagian suatu himpunan menjadi beberapa subhimpunan tak kosong yang saling lepas, tidak beririsan, dan gabungnya kembali membentuk himpunan asalnya. Nah, secara konseptual, partisi membagi himpunan secara menyeluruh tanpa ada anggota yang terulang atau terlewat. Jadi bentuk formal atau cara partisinya itu suatu keluarga himpunan A1, A2, dan seterusnya merupakan partisi dari A. Jika HI-nya itu tidak sama dengan himpunan kosong untuk semua I, HI gabung HEJ tidak sama dengan himpunan kosong untuk I tidak sama dengan J, dan A1 gabungan beririsan A2 gabungan sampai dengan seterusnya itu sama dengan A. Lebih jelasnya kita bahas deh satu soal. Nah, soal pertama, diketahui himpunan A itu terdiri dari 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 elemen. Nah, apakah himpunan ini merupakan apakah gabungan ini merupakan partisi dari A? Nah, kita bahas. Nah, kita cek 3 syarat partisi. Yang pertama adalah tidak kosong. Oke, dia tidak kosong dan tidak ada irisan. Irisan itu seperti ya kosong gitu.
saling lepas. Itu tidak saling lepas. Itu berarti tidak ada irisannya. Nah, yang ketiga itu gabungannya membentuk H. Syaratnya terpenuhi. Kita lihat di sini tidak ada yang kosong dan tidak ada irisan. Irisan itu kayak dia saling tumpang tindih, teman-teman. Ya, irisan itu seperti ada di sini ada angka yang misalnya di sini 2, di sini juga ada 2. Nah, itu namanya dia beririsan. Dan itu tidak bisa. Tapi karena di sini tidak ada yang tumpang tindih atau ganda, jadi dia tidak ada irisan, jadi dia memenuhi syarat. Dan gabungannya membentuk A. Masih sama, 1, 2, 3, 4. Masih sama ya. Jadi syaratnya terpenuhi. Jadi kesimpulannya, simpulan ini merupakan partisi dari A. Selanjutnya kedua, soal 2. Tentukan apakah kumpulan ini merupakan partisi dari 1, 2, 3. Nah, kita cek semua subhimpunan tidak ada yang kosong. Kita lihat ya, tidak ada yang kosong. Tidak ada elemen yang muncul 2 kali. Ya, tidak ada irisan. Benar. Semuanya muncul sendiri, tidak ada yang beriris. Tidak ada ganda tumpang tindih ya. Dan gabungan. Iya, semuanya ada gabungannya. Ada 1, 2, 3 ini semua tergabung ya. Jadi kesimpulannya, kumpulan ini merupakan partisi yang valid. Next. Yang ketiga, mengapa kumpulan ini bukan partisi dari partisi 1, 2, 3. Nah, di sini kita lihat ada elemen 2 yang muncul di 2 himpunan sekaligus. Teman-teman, di 1, 2, 3. 2 ini dia muncul 2 kali. Yang artinya terjadi irisan atau dia tumpang tinggi. Kalau dia terjadi begini, itu dia sudah melanggar syarat ya. Jadi kalau dia sudah melanggar syarat, jadi jika ditanya dia mengapa, jadi jika ditanya mengapa, ini bukan dari partisi, kesimpulannya iya, dia bukan partisi karena dia melanggar syarat partisi. Oke, itu tadi. Dan sekarang kita lanjut ke yang keempat, kombinatorika. Nah, pengertiannya. Kombinatorika itu adalah cabang matematika yang mempelajari cara menghitung banyaknya kemungkinan dari suatu proses atau pemilihan tanpa harus mencatat semua kemungkinan satu persatu. Nah, kombinatorika ini berfokus pada banyaknya cara, banyaknya susunan, dan banyaknya pilihan, teman-teman. Jadi bentuk umum, jadi secara umum, kombinatorika itu mempelajari jumlah himpunan kemungkinan yang terbentuk dari suatu aturan atau proses tertentu. Lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada soalnya, yaitu sistem memiliki tombol. Setiap tombol bisa ditekan atau tidak ditekan. Berapa banyak kemungkinan kondisi sistem? Nah, kita bahas. Setiap tombol itu memiliki 2 kemungkinan. Jadi satu tombol ini dia ada 2 kemungkinan, yaitu ditekan atau tidak ditekan. Nah, karena jumlahnya 4, jadi total kemungkinannya itu kita 2 dipangkatkan 4. Kenapa 2 di sini? Karena ada 2 kemungkinan, teman-teman. Yaitu dia ditekan atau tidak ditekan, gitu. Jadi jika dengan kedua kemungkinan itu, kita langsung saja tulis 2 dipangkatkan 4 karena dia berapa tombol? Tombol. Jadi langsung 2 dipangkatkan 4 berarti 16. Jadi kita teman-teman. Next. Nah, di sini ada aturan perkalian atau rule of product. Nah, aturan perkalian menyatakan bahwa jika suatu proses terdiri dari beberapa tahap yang dilakukan secara berurutan, maka jumlah seluruh kemungkinan tahap yang dilakukan maka jumlah seluruh kemungkinan yang diperoleh dengan mengalihkan jumlah pilihan di setiap tahap. Nah, rumusnya, jika tahap pertama memiliki M cara dan tahap kedua memiliki N cara, maka jumlah seluruh kemungkinan adalah M dikali N. Jadi itu langsung dikali, teman-teman. Untuk lebih dari 2 tahap itu untuk lebih dari 2 itu bisa langsung dikalikan saja M1 kali M2 dikali M3 dan seterusnya sampai MK ya. Next. Nah, ini langsung contoh soalnya. Nah, soal pertama. Seseorang memiliki baju, 3 sepatu, 4 baju. Berapa kombinasi pakaian? Nah, kita bahas. Setiap sepatu itu bisa dipasangkan dengan 4 baju. Jadi kita langsung saja itu 3 dikalikan 4. Berapa 3 kali 4? 12. Jadi seperti itu, teman-teman. Soal kedua. Nah, sebuah kode terdiri dari satu huruf. Nah, A, B, atau C. Diikuti satu angka, 1, 2, atau 3. Berapa banyak kode berbeda yang dapat dibuat? Nah, kita jawab, kode terdiri dari satu huruf, A, B, C, satu angka, 1, 2, 3. Nah, kita bahas. Nah, pilihan hurufnya itu
Pilihan huruf itu ada 3, A, B, atau C. Dan di pilihan angka itu ada 3 juga, 1, 2, dan 3. Jadi itu kita langsung saja kalikan 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi seperti itu. Langsung sama ketiga. Kalau lebih juga sama, karena dia ada lebih dari 2. Jadi dia langsung saja saudara-saudara menyediakan 2 jenis minuman, 3 jenis makanan, dan 2 jenis pencuci mulut. Nah, berapa banyak paket menu berbeda yang dapat dibuat? Nah, kan menunya terdiri dari 2 minuman, 3 makanan, dan 2 pencuci mulut. Nah, itu langsung saja kita kalikan teman-teman. Jadi 2 kemungkinan-kemungkinan ini kita pilihan-pilihan ini langsung kita kalikan 2 kali 3 kali 2. Berapa teman-teman? 12. Jadi seperti itu. Nah, next kita lanjut lagi. Ada permutasi. Nah, permutasi adalah cara menyusun atau mengatur sejumlah objek dengan memperhatikan urutan. Jika urutan berubah, maka hasilnya dianggap berbeda. Nah, rumus permutasi itu, jika terdapat n objek berbeda, maka banyak susunan yang mungkin adalah n faktorial. Nah, ini tuh faktorial ya. Yang ada tanda sering ini berarti faktorial. Dengan n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali seterusnya. Gitu teman-teman. Nah, langsung saja kita coba contoh soal pertama itu. Ada 4 orang yang duduk pada kursi yang berjajar. Nah, pertanyaannya, berapa banyak susunan duduk yang mungkin terjadi? Nah, 4 orang itu duduk diam di kursi. Jadi urutan itu, urutan pentingnya langsung ke permutasi, yaitu 4 faktorial teman-teman. Berapa 4 faktorial? Perlu teman-teman mungkin sudah tahu 4 faktorial. Faktorial itu seperti contohnya di 5, 5, 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 kali 3 dikali 2 kali 1 gitu. Jadi 5 faktor itu contohnya itu kayak begini. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 4 ini. 4 faktorial itu berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, berapa? Itu 24 ya. Nah, next. Soal kedua. Berapa banyak cara menyusun 5 buku berbeda di sebuah rak? Sama seperti tadi. 5 buku berbeda disusun di rak. Jadi 5 faktorial. Berapa 5 faktorial itu? 120 teman-teman. Next. Nah, contoh soal ketiga. 3 orang A, B, dan C akan berdiri dalam satu baris. Berapa banyak susunan berdiri yang berbeda? Nah, A, B, C berdiri satu baris. Jadi ada 3. Mereka ada 3 ya jumlahnya. Jadi langsung kita anukan 3 faktorial. 3 faktorial berapa? 6. Nah, kita lanjut ke 7. Yakni kombinasi. Nah, apa itu? Kombinasi adalah cara memilih sejumlah objek dari sekumpulan objek tanpa memperhatikan urutan yang penting dalam kombinasi. Tanpa memperhatikan urutan. Yang penting dalam kombinasi adalah siapa yang terpilih, bukan posisi atau urutannya. Jadi rumus kombinasi itu banyak cara memilih R objek dari N objek. Ini dia rumusnya teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita bahas soalnya. Nah, ada soal pertama. Dari 6 siswa akan dipilih 2 siswa sebagai wakil kelas. Berapa banyak cara memilihnya? Nah, kita bahas. Itu urutannya tidak penting dan langsung dikombinasi. Kita pakai rumusnya ini, ya. Jadi jika di rumusnya itu tadi itu dari 6 dari 6 siswa, dari 6 objek itu berarti n-nya, dan dipilih 2 objek berarti itu r-nya. Dipilih itu berarti 2. Itu r-nya ya. Jadi di sini c dalam kurung 6 pilih 2 sama dengan 6 faktorial ya 6 faktorial dibagi pilih. Pilihnya berapa? 2. R-nya berapa? 2 faktorial dalam kurung 6 dikurang 2 faktorial. Nah, 6 kurang 2 berapa? Ini 6 faktorial. 6 faktorial itu bisa kita berapa 6 faktorial?
Itu ya, ini 6 kali 5 ya. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa? 720. 720. 2 faktorial berapa? 2 teman-teman. 2. Berapa 6 kurang 2? 4. Berarti 4 faktorial. 4 faktorial. Nah, 4 faktorialnya berapa? 4 faktorial itu berapa teman-teman? 4 kali 3 kali 2 kali 1. 24. Berarti 2 dikali 24. 2 kali 24. Di sini 720. 2 kali 24 itu 48 ya. Jadi 720 per 4. 4 ya. 48. Nah, 720 dibagi 48 berapa? 720 dibagi 48, 15 ya. Nah, sama teman-teman. Jadi, seperti ini. Jadi, seperti itu teman-teman. Hasilnya adalah 15. Oke, kita lanjut. Nah, contoh soal nomor 2. Nah, dalam sebuah tim beranggotakan 8 orang, akan dipilih 3 orang sebagai panitia. Berapa banyak cara pemilihan panitia tersebut? Nah, kita pilih 3 dari 8 orang. Nah, kita langsung masukkan ke rumusnya. C, ini C, sama dengan ini di sini C, dalam kurung, N-nya berapa? Dalam sebuah anggota berapa orang? Nah, ada 8. Yang dipilih, yang dipilih 3. Berarti R-nya 3. Kita masukkan ke rumus. 8 faktorial, 3 faktorial, dalam kurung 8 dikurang 3 faktorial. Sama dengan 8 faktorial per 3 faktorial. 8 kurang 3, 5 faktorial ya. 8 faktorial itu berapa? Ini itu 8 dikali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu 40.320. 40.320. Nah, 3 faktorial dan 5 faktorial itu berapa? 3 faktorial itu 6 dikali 5 faktorial itu 5 kali 4. 5 kali 4 kali 3 kali 2. 120. Nah, 120. 120 ini kita kalikan dengan 6 ini ya. 120 ini kita kalikan dengan 6. Ini 720. 720 ya teman-teman. Nah, 40.320 ini kita bagikan dengan 7.720. 40, 720 dibagi 56.
Nah, sama. Jadi, itu dia. Jadi, berapa banyak cara pemilihan? Jadi, berapa banyak cara pemilihan panitia tersebut? Yaitu ada sebanyak 56 kali. Kita lanjut, nomor 3. Sebuah kelas memiliki 10 mahasiswa. Berapa banyak cara memilih 4 mahasiswa untuk mengikuti lomba? Nah, sama kayak tadi. Kita C, kurung, dan berapa? 10. R-nya berapa? R-nya 4. Yang dipilih ya. Nah, 10 faktorial per 4 faktorial dalam kurung 10 kurang 4 faktorial dalam kurung faktorial. Nah, 10 kurang 4 itu 6 faktorial, jadi di sini faktorial 6 faktorial. Ini 10 faktorial. Nah, 10 faktorial. Nah, di sini langsung aja. 10 faktorial itu berapa? 10 faktorial itu 10 faktorial itu 362. 362 3 juta 628.000. Iya. Nah, kita bagi itu 3.628.800 dibagi 4 faktorial. Faktorial berapa? Faktorial 24 kali. Nah, faktorial berapa? 720. Nah, kita kalikan 24 dikali 720. Itu 100, itu yakni 17.280. 17.280. Kita bagi dengan 3 juta ini. 3.628.800. Berapa? 17, 20, 72, 80. Nah, hasilnya 210. Oke. Nah, kita lanjut ke yang ke-8. Permutasi dengan pengulangan. Nah, pengertiannya yakni permutasi dengan pengulangan adalah penyusunan objek-objek di mana sebagian objek memiliki jenis yang sama, sehingga pertukaran antar objek yang sama tidak menghasilkan susunan baru. Rumusnya itu, jika jumlah seluruh objek itu n, terdapat n1, n2, sampai seterusnya dengan objek yang sama, maka banyak susunan berbeda adalah n faktorial dibagi n1 faktorial, n2 faktorial, dan sampai nk faktorial. Sudah jelasnya yakni ada contoh soal pertama. Nah, berapa banyak susunan huruf yang berbeda dari kata mama ini? Kita bahas. Jumlah hurufnya itu ada 4. Ini di mana M itu ada 2 dan A itu ada 2. Jadi kita masukkan ke rumus. Ini jumlah hurufnya itu sebagai N, ya, 4 faktorial dibagi 2. 4 faktorial itu berapa? Faktorial itu 24 ya. 24
dibagi 2 kali 2. 24 per 4. Itu 6. Ya, sama teman-teman. Lanjut soal nomor 2. Tentukan banyak susunan berbeda dari kata level. Nah, di level ini jumlah hurufnya ada berapa? 5. Di mana kata huruf L ada 2 dan huruf E ada 2. Sedangkan huruf V-nya ada 1. Jadi, kita langsung ke jumlah hurufnya ada 5 ya, 5 faktorial. 5 faktorial itu 120 ya per 2 kali 2 ya, karena 2 faktorial itu 2, 2 faktorial itu 2. Ini 4 ya, ini 4, langsung dikali aja jadi 4. Nah, 120 dibagi 4 itu 30. Kenapa huruf V-nya tidak dimasukkan? Karena faktorial 1 ya dikali 1, jadi tetap jumlahnya akan sama. Jadi kita tidak perlu tulis. Nah, lanjut ke soal ketiga. Nah, soal ketiga ini. Nah, berapa banyak susunan berbeda dari kata statistik? Kita lihat statistik. Huruf S-nya ada 2, T-nya 3, I-nya 2, H-nya 1, dan K-nya juga 1. Jadi rumusnya itu ada jumlah hurufnya ada 9, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 hurufnya. Jadi 9 faktorial. 9 faktorial berapa? Yakni 362, 880. Nah, berapa? Di sini kita langsung lihat kenapa di sini 2, 3, 2, 2 faktorial, 3 faktorial, dan 2 faktorial. Karena itu masih bisa dihitung. Karena kalau misalnya yang satu ini, yang cuma satu huruf, kan hasilnya cuma satu faktorial. Itu akan 1 kali 1. Atau tidak tidak mengulang dari faktorial. Jadi dia tidak termasuk teman-teman. Nah, di sini langsung aja. 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 24. Jadi 362.880 dibagi 24 itu 15.120. Jadi seperti itu. Oke, jadi itulah tadi kita masuk ke bagian kesimpulan. Teori himpunan membahas struktur dan pengelompokan. Kombinatorika itu membahas perhitungan kemungkinan. Nah, kedua materi ini saling berkaitan dalam matematika diskrit. Baik, mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih telah mendengar penjelasan saya. Jika mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya. Jika masih ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.